Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya untuk materi kelas 2. Nah, sekarang lompat jauh. Langsung aja. Lompat jauh merupakan salah satu aktivitas pengembangan akan kemampuan daya gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam lompat jauh terdapat 3 macam gaya, yaitu pertama, gaya jongkok atau tak. Yang kedua, gaya menggantung atau hang style. Dan yang ketiga, gaya jalan di udara atau bisa disebut juga walking in the air. Unsur pokok dalam lompat jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dapat membangkitkan daya momentum yang sebesar-besarnya. Yang kedua, harus dapat memindahkan momentum gaya horizontal dan vertikal. Yang ketiga, harus dapat mempersatukan gaya tersebut dengan tenaga badan pada saat melakukan tolakan. Yang keempat, harus dapat menggunakan titik berat badan seefisien mungkin. Tujuan lompat jauh. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Ya, kita bahas teknik lompat jauh. Yang pertama, awalan ya. Suatu gerakan dalam lompat jauh dilakukan dengan lari secepat-cepatnya untuk mendapatkan kecepatan setinggi-tingginya sebelum melakukan tolakan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan awalan adalah yang pertama, jarak awalan. Yang kedua, posisi saat berdiri pada titik awalan. Yang ketiga, cara pengambilan awalan. Yang keempat, kecepatan saat berlari ya. Teknik awalan itu sangat penting ya, menentukan jauh dekatnya lompatan. Selanjutnya yang kedua atau yang B, tolakan ya. Perpindahan dari kecepatan horizontal ke kecepatan vertikal ya, yang dilakukan dengan cepat dan kuat untuk mengangkat tubuh ke atas melayang di udara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tolakan. Pertama, tolakan dilakukan dengan kaki yang kuat. Kedua, sesaat akan bertumpu, sikap badan agak condong ke belakang ya. Bertumpu sebaiknya tepat pada papan tumpuan. Saat bertumpu, kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas ya, ke depan atas. Pada kaki ayun diangkat ke depan setinggi pinggul dalam posisi lutut ditekuk ya. Ini dipahami lagi, tolakan itu ya perpindahan kecepatan dari horizontal ke vertikal ya. Berarti habis lari langsung menolak, bertumpu ya, langsung meloncat ya. Itu vertikal ya. Yang C, sikap badan di udara ya. Ini sikap badan di udara tadi gayanya ya, ada 3, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Nah, ini gaya jongkok. Ini ada gambarannya gaya jongkok ya. Nah, ini angka 1, 2 itu mulai perpindahan dari gaya horizontal ke vertikal. Kita bahas. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan ya.
Kedua lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Ya. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap ke bawah. Nah, itu udah ada gambarnya tuh, bisa diperhatikan, bisa dibayangkan juga. Selanjutnya gaya menggantung. Ya. Pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, ya, seperti kalian bergelantung. Nah, tangannya harus di atas. Kedua kaki dalam sikap menggantung. Ya. Nah, ini gaya berjalan di udara, walking in the air. Tolakan yang kuat dan dinamis. Setelah tolakan, kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Ya, langkah jalan yang khas. Lengan kiri mengikuti irama kebalikan dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Ya. Sekarang pendaratan. Tahap akhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dilakukan dengan sadar agar gerakan tidak perlu dapat dihindari. Ya, gerakan yang tidak perlu seperti badan jatuhnya ke belakang, ya, itu nanti memperpendek jarak lompat jauh. Untuk menghindari rasa sakit, sebaiknya dilakukan dengan kedua belah kaki sejajar dan tumit terlebih dahulu mendarat di pasir dengan posisi menjepit. Setelah tumit berpijak di pasir, kedua lutut segera ditekuk dan dibiarkan condong terus jauh ke depan, ya, biar badannya jatuh ke depan nanti. Setelah melakukan pendaratan, jangan keluar atau kembali ke tempat awalan melakukan lompat jauh, ya, nanti bisa didiskualifikasi atau yang diukur dalam jauhnya lompatan, ya, sentuhan terakhir habis meloncat jalan ke belakang, ya, yang dihitung batas pasir yang terakhir disentuh. Nah, ini gambar teknik lompat jauh. Nah, ini approve, ya. Ini take off pada saat mau meloncat, flight pada saat di udara, landing pada saat pendaratan. Nah, mendaratnya ke depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lompat jauh. 1. Kecepatan, ya, speed. Yang kedua, kekuatan atau strength. Yang ketiga, daya ledak. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, keterampilan. Yang terakhir, koordinasi. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan lompat jauh, teknik jongkok, menggantung, dan berjalan di udara adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, ya, tergesa-gesa, melayang terlalu tinggi, gaya tidak jelas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, tidak diikuti gerak lanjut. Nah, ya, itu materi lompat jauh untuk kelas 2 cukup sekian, ya.
Untuk selanjutnya kita bahas materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.